Pernah dengar suara klik ini? Pasti kenal ya. Suara pas kita neken tombol bayar sekarang. Terus suara paket datang ke rumah. Rasanya tuh lega, tapi cuma sebentar. Abis itu, anehnya, dada jadi sesek. Kayak ada perasaan kamu tuh baru aja ngelakuin semacam ritual. Ritual pemakaman kecil buat sebuah harapan. Harapan yang mungkin kamu sendiri lupa kalau pernah punya. Jujur aja deh, jauh di lubuk hati, kamu tuh tahu banget barang ini nggak akan bikin kamu kaya. Tapi, di saat yang sama ada suara lain di kepala kamu yang bilang, nabung jungkir balik juga kayaknya nggak akan pernah cukup buat beli rumah. Iya kan? Nah, terus buat apa dong? Pertanyaan ini nih yang jadi gerbang ke ritual modern yang bakal kita bongkar sekarang. Ini bukan sekedar konsumerisme biasa loh, bukan juga cuma lapar mata. Ini namanya doom spending. Apa itu? Simpelnya, ini tuh ritual di mana kamu sengaja ngebakar duit hari ini. Kenapa? Karena kamu ngerasa besok itu udah nggak ada lagi buat kamu. Kamu kayak membius diri sendiri biar nggak ngerasain sakitnya kenyataan. Kenyataan bahwa masa depanmu itu rasanya udah dicuri. Jadi gini, dulu tuh ya orang nabung buat apa? Buat bangun masa depan. Simple. Tapi sekarang, masa depan itu sendiri rasanya udah kayak barang mewah. Kayak tas branded yang harganya nggak masuk akal buat dimasukin ke keranjang belanja. Biar lebih jelas, coba deh kita lihat datanya. Coba lihat deh grafik ini. Nggak usah pusing-pusing. Lihat aja batang yang satu. Itu kenaikan harga properti. Gila-gilaan kan naiknya, meroket. Terus lihat batang satunya lagi, itu kenaikan gaji kamu. Cuma merangkak. Kayak siput mabok. Nah, jurang di antara keduanya ini, kesenjangan ini, yang bikin ada istilah namanya kematian horizon. Maksudnya apa? Itu titik di mana tujuan jangka panjang. Kayak beli rumah, nikah, itu semua rasanya udah mustahil banget buat digapai. Nah, ini dia poin pentingnya. Ketika otak kita udah nyimpulin, oke, tujuan besar itu nggak mungkin tercapai, apa yang terjadi? Otak kita langsung ganti strategi. Balik ke mode bertahan hidup paling dasar, nyari kesenangan instan. Saat ini juga, jadilah kopi mahal, gadget terbaru, sepatu yang lagi diskon, semua itu jadi semacam kompensasi. Hadiah hiburan kecil buat mimpi besar yang rasanya udah dikubur dalam-dalam. Oke, sampai sini mungkin masih masuk akal. Tapi ceritanya bakal jadi sedikit lebih gelap. Kenapa? Soalnya, rasa putus asa massal ini tuh nggak muncul gitu aja. Ada yang mancing di air keruh. Pertanyaan besarnya, siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Karena percaya deh, ada pihak yang secara aktif dapat cuan dari keputusasaan kita semua. Coba deh, pikirin bentar. Siapa sih yang selalu ada pas kamu lagi ngerasa sedih, ngerasa kecil, dan pengen lari dari kenyataan? Jawabannya ada di tangan kamu sekarang. Setiap hari, setiap saat. Betul. Algoritma, anggap aja ini kayak predator digital. Dia itu dirancang khusus buat ngendus kelemahan kamu. Sistem ini tuh tahu kapan kamu lagi sedih, kapan kamu ngerasa gagal, dan pas kamu lagi di titik terendah itu, dia langsung nyerang. Ngasih solusi pura-pura dalam bentuk notif diskon, flash sale, atau rekomendasi barang yang seolah-olah ngertiin kamu banget. Terus apa yang terjadi? Nah ini dia, setiap paket yang datang dan kamu buka itu tuh sebenarnya kayak pemakaman dopamin. Tiap barang yang kamu beli jadi semacam nisan kecil buat mimpi-mimpi kamu yang sebenarnya. Yang paling ngeri itu bukan pas lihat saldo rekening jadi nol loh, bukan. Horor yang sebenarnya itu pas kamu tiba-tiba sadar, astaga, gue kan nyogok diri gue sendiri, nyogok biar tetap diem, biar nggak ngelawan sistem yang ngejepit ini. Kamu sadar kamu udah jadi budak yang dengan sukarela ngebayar buat beli rantai yang ngekang diri sendiri. Oke. Coba kita bedah deh logikanya. Soalnya, kalau dipikir-pikir, doom spending ini kan mekanisme pertahanan diri ya. Tapi anehnya, ini mekanisme yang nggak masuk akal sama sekali, dan malah ngerusak diri sendiri. Yuk kita lihat kenapa. Bisa dibilang ini tuh kayak rumus matematika yang ngaco. Bayangin, kamu punya lubang raksasa namanya masa depan yang hilang. Terus, kamu coba nambah lubang itu pakai koyo-koyo kecil bernama barang baru. Ya, secara logika aja nggak bakal nutup kan, nggak akan pernah berhasil. Yang ada, ini malah nyiptain lingkaran setan. Nah, ini dia lingkaran setannya. Coba kita ikutin alurnya ya. Pertama kamu stres, mikirin masa depan yang kayaknya suram banget. Terus buat ngilangin stres kamu belanja, biar dapat suntikan dopamin, biar happy sesaat. Abis itu kamu ngerasa lega sementara, plong gitu rasanya. Tapi bentar doang. Begitu kamu cek saldo rekening, stresnya balik lagi. Malah jadi lebih parah karena duitnya beneran habis. Udah deh, gitu terus muter. Makin lama makin cepet, makin ngerusak. Terus gimana dong cara mutusin rantai setan ini? Apa ada jalan keluarnya? Ada. Nah, sekarang kita bakal geser dari obrolan yang suram ini ke sesuatu yang bisa ngasih kita kekuatan. Ini yang paling penting buat diingat. Solusinya tuh bukan jadi pelit atau bikin anggaran super ketat sampai nggak bisa nafas. Bukan itu. Solusinya itu ada di dalam, pergeseran cara kita berpikir. Ini soal ngerebut kembali kendali atas cerita hidup kita sendiri.
Jangan biarin algoritma atau iklan yang jadi sutradaranya. Jadi intinya kita semua dihadapkan sama dua pilihan. Bener-bener cuma dua. Pilihan pertama, tetap jadi budak digital. Dapat suntikan dopamin 5 detik, ngejar keinginan palsu, dan ngebayar buat rantai kita sendiri. Pilihan kedua, kebebasan sejati. Mungkin lebih susah jalannya, tapi di sini kita bisa ngontrol cerita kita sendiri, punya harga diri yang utuh, dan benar-benar tumbuh sebagai manusia. Mulai sekarang, coba lihat. Nabung itu bukan lagi soal ekonomi. Anggap aja itu sebagai bentuk pemberontakan. Setiap kali kamu berhasil nggak beli sesuatu yang nggak penting, itu tuh kayak kamu lagi teriak, gue nggak butuh barang ini buat ngerasa berharga. Ini pernyataan sikap. Kamu nolak ngebiarin sistem ngerusak harga diri kamu pakai keinginan-keinginan palsu. Nah, kebebasan sejati itu dimulainya dari situ. Jadi, nanti pas godaan buat ngeklik itu datang lagi, coba ingat ini. Masa depanmu itu nggak dijual di marketplace manapun. Jangan biarin mereka ngebeli kamu dengan harga diskon. Karena hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidup nggak akan pernah ada di dalam keranjang belanja online.